Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke sesi kelima untuk perkuliahan mata kuliah biostatistik. Dan untuk tema kali ini adalah analisis data time series. Nah, sekarang kita lihat apa itu definisi dari data time series. Nah, time series merupakan kumpulan kejadian-kejadian masa lalu yang dirangkum menjadi satu deret waktu sehingga menghasilkan data yang dapat dilihat dari periode ke periode. Ada definisi yang lain yaitu time series adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Jadi, terdapat beberapa definisi dan masih banyak definisi-definisi lainnya tentang data time series ini. Tapi pada intinya dalam data time series ini adalah yang pertama harus ada unsur waktu. Dan yang kedua adanya suatu event atau kejadian. Nah kemudian event atau kejadian tersebut akan dikumpulkan datanya, kemudian dianalisis dari waktu ke waktu. Jika nilai variabel atau besarnya gejala atau suatu peristiwa dalam runut waktu diberi simbol dengan Y, dan waktu pencatatan nilai variabel atau peristiwa diberi simbol X, maka runut waktu dari nilai variabel Y yang dapat ditunjukkan dengan persamaan Y sama dengan Fx. Artinya, besarnya nilai variabel Y tergantung pada waktu kejadiannya peristiwa tersebut. Jadi, simbol Y itu melambangkan variabel atau peristiwa atau gejala yang terjadi. Sedangkan simbol X itu melambangkan waktu terjadinya. Terdapat 4 komponen dari data time series ini. Yang pertama adalah tren. Tren ini merupakan data time series yang terjadi apabila terjadi kenaikan atau penurunan angka kejadian dari waktu ke waktu. Contohnya adalah pertumbuhan penduduk. Biasanya dalam suatu wilayah akan terjadi kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah variasi siklis. Variasi siklis ini terjadi bila mana data dipengaruhi oleh fluktuasi dan agak lebih teratur. Jadi dia tidak teratur, tapi agak lebih teratur. Nah, pergerakan siklis yaitu pola deret waktu yang terjadi perulangan setelah periode waktu tertentu. Contohnya, jumlah pasien di sebuah rumah sakit biasanya akan cenderung meningkat pada saat Lebaran. Kenapa? Karena pada saat Lebaran biasanya banyak dari masyarakat yang akan mengkonsumsi makanan yang dapat berdampak kepada masalah kesehatannya. Nah, Lebaran ini juga terjadinya pasti terjadi setiap tahun, tapi pergerakannya tidak harus pada waktu tertentu. Lebaran ini bisa saja di bulan Mei, bisa di bulan Juni, bisa di bulan Juli, dan seterusnya. Sehingga ini masuk ke dalam kategori variasi siklis. Yang ketiga, itu adalah variasi musim. Variasi musim itu terjadi apabila data atau angka yang dikumpulkan menjadi suatu deret yang dipengaruhi oleh faktor musiman. Pergerakan musiman merupakan pergerakan yang teratur, artinya naik turunnya itu terjadi pada waktu-waktu yang sama. Contohnya apa? Contohnya kejadian DBD. Biasanya angka kejadian DBD akan naik setiap musim peralihan atau musim pancaroba, yaitu antara bulan Februari sampai dengan bulan April. Dan setiap tahun akan terjadi peningkatan pada waktu-waktu tersebut. Nah, itu dia masuk ke dalam variasi musiman. Yang terakhir adalah variasi yang tidak tetap atau irregular. Nah, untuk variasi yang tidak tetap atau irregular ini terjadinya pergerakan atau variasi data yang muncul secara sporadis. Contohnya apa? Contohnya disebabkan perang atau juga disebabkan bencana alam seperti yang terjadi sekarang, wabah virus corona, tiba-tiba terjadi peningkatan signifikan angka kematian karena wabah corona. Sekarang kita lihat kegunaan dari data time series.
Nah, kegunaan yang pertama adalah diketahuinya pola perkembangan suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu variabel. Misalkan jumlah peserta KB, jumlah penduduk, jumlah penderita suatu penyakit di wilayah tertentu, dan sebagainya. Nah, tujuan yang kedua adalah dapat meramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau forecasting. Nah, untuk melakukan forecasting ini bisa menggunakan data trend. Maksud meramalkan peristiwa di masa datang ini itu berbeda dengan ramalan-ramalan yang disampaikan oleh paranormal ya. Karena ramalan di sini artinya kita bisa memprediksi suatu kejadian di masa datang, perkiraan kejadian di masa datang berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Forecasting ini biasanya digunakan oleh sebuah instansi ketika ingin menyusun rencana kerja. Atau juga bisa oleh sebuah rumah sakit yang ingin menyusun rencana strategis dalam penentuan visi dan misi 5 tahun ke depan. Nah, sekarang kita ambil contoh yang di rumah sakit. Misalkan rumah sakit A ingin membuat sebuah layanan baru yang ingin dikembangkan. Nah, untuk bisa menentukan layanan paling tepat yang akan dikembangkan, tentunya si rumah sakit harus melihat bagaimana kebutuhan pasar. Oleh karena itu, si rumah sakit terlebih dahulu akan melakukan analisis situasi terhadap internalnya rumah sakit sendiri maupun terhadap eksternal atau lingkungan yang berada di sekitar rumah sakit. Nah, sekarang kita ingin lihat faktor-faktor eksternalnya apa? Faktor eksternal yang bisa kita lihat adalah yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di wilayah sekitar rumah sakit. Nah, itu rumah sakit akan melihat bagaimana data pertumbuhan penduduk 5 tahun ke belakang. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan data tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian penduduk itu berada pada rata-rata usia produktif, di mana antara 20 sampai dengan 40 tahun. Nah, berarti jika si rumah sakit ingin membuat sebuah layanan baru, tentunya layanan apa yang akan dibuat? Bisa saja layanan ibu dan anak. Karena apa? Karena biasanya orang dalam usia produktif akan tentu bisa memiliki anak dalam waktu dekat. Nah, oleh karena itu layanan yang tepat yang harus dikembangkan adalah layanan ibu dan anak. Selanjutnya, untuk mengolah data time series demi kegunaan forecasting atau peramalan, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode semi-average. Metode ini dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan seperti analisis regresi. Yang kedua, metode moving average. Metode ini dilakukan dengan menghitung beberapa angka rata-rata dari suatu data time series. Dengan metode ini, data asli yang naik turun dapat kita buat lebih rata nilainya. Kemudian yang ketiga adalah metode least square. Nah, metode least square ini digunakan untuk mendapatkan penaksir koefisien regresi linear. Nah, untuk sesi kali ini, kita hanya membahas tentang metode least square saja. Nah, sekarang kita bahas forecasting menggunakan metode least square. Secara khusus, analisis time series dengan menggunakan metode least square dapat dibagi dalam dua kasus. Yang pertama adalah kasus data genap, dan yang kedua itu adalah kasus data ganjil. Persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana nilai A sama dengan sigma Y dibagi N, sedangkan nilai B adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Y adalah variabel dependent yang akan dicari nilai trennya, sedangkan X adalah variabel independen atau variabel bebas yang merupakan unsur waktu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah data jumlah peserta KB dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Kita lihat di sini terjadi peningkatan dari tahun ke tahunnya. Nah, ini merupakan data tren dengan total 1.413.000 aseptor. Nah, contoh perhitungannya, kalau kita perhatikan data ini adalah data ganjil. Kita cek ya. Jumlah datanya adalah jumlah tahunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini data ganjil. Nah,
cara membuat perhitungan tren ini, yang pertama yang harus kita lakukan tadi adalah menentukan ini datanya genap atau ganjil. Kemudian yang berikutnya adalah jika ini adalah data ganjil, maka kita cari tahun yang berada di tengah, yang membagi dua data sama besar, yaitu di tahun 2013, di mana dia membagi sama besar 2010, 2011, 2012 merupakan 3 nilai data, kemudian di bawahnya 2014, 2015, dan 2016 juga merupakan 3 nilai data. Sehingga untuk mencari nilai X, tahun ini kita konversi ke dalam angka hitung. Bagaimana caranya? Tadi kita cari titik tengahnya, yaitu di 2013 kita jadikan titik pusat 0. Kemudian ke atas, artinya tahun 2012 sampai dengan 2010, maka kita beri nilai min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian, untuk yang ke bawah atau data yang setelah tahun 2013, kita beri angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari nilai X kuadrat. Nah, nilai X kuadrat berarti data nilai X ini kita kuadratkan. Berarti 3 dikuadratkan menjadi 9, 2 dikuadratkan menjadi 4, 1 dikuadratkan, min 1 dikuadratkan menjadi 1, dan seterusnya. Kemudian kita cari totalnya. Setelah itu, kita juga harus mencari data atau mencari nilai XY. Nilai XY kita dapatkan dengan cara mengalikan nilai X dengan nilai Y. Nilai Y-nya di sini 150.000 dikali dengan nilai X-nya min 3, kita dapatlah angka min 450. Min-nya tetap dimasukkan ya. Kemudian selanjutnya juga seperti itu, min 157.000 dikali min 2, dapatlah min 314, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita totalkan. Dapatlah sigma XY, yaitu 628.000. Nah, setelah itu baru kita buat persamaan regresi. Tadi untuk mencari nilai A, untuk mendapatkan nilai A, maka sigma Y dibagi dengan N. Nah, sigma Y-nya tadi berapa? Sigma Y-nya 1.413.000 dibagi dengan N. N-nya tadi jumlah datanya ada 7 ya, 7 tahun. Maka dibagi 7. Dapatlah hasilnya 201.857,14. Kemudian untuk nilai B sama dengan sigma XY dibagi, nilai B tadi sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Maka sigma XY-nya adalah 628.000 dibagi sigma X kuadratnya adalah 28. Dapatlah angka 22.428,57. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan nilai B, maka kita masuk ke persamaan regresinya. Y sama dengan A plus BX. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Y sama dengan A-nya berapa? A-nya 201.857,14 ditambah B. B-nya tadi kita dapatkan nilainya 22.428,57 kali X. Ini persamaan umumnya. Nah, sekarang kita akan prediksi tahun 2017. Data ini kan tadi sampai tahun 2016. Sekarang kita akan coba prediksi data untuk tahun 2017. Cara memprediksinya berarti Y sama dengan 201.857,14 ditambah dengan 22.428,57 dikali 4. Kenapa 4? Karena tadi kan 2016-nya 3. Sehingga 2017 berarti 4. Kalau 2018 yang diminta berarti 5. Dan seterusnya. Jadi kita kalikan 4. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya adalah 291.571,4. Karena ini adalah jumlah orang sehingga harus digenapkan. Digenapkannya langsung aja dibulatkan ke atas. Sehingga diprediksi pada tahun 2017 jumlah peserta KB-nya adalah 291.572 aseptor atau orang. Begitu cara mencari atau membuat perhitungan persamaan regresi linear untuk
data ganjil. Sekarang kita lihat untuk data genap. Di sini kita perhatikan jumlah aseptornya jumlah tahunnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 8 berarti genap ya. Nah, untuk yang genap prosedurnya sebetulnya hampir sama dengan yang ganjil. Perbedaannya adalah pada nilai tren atau nilai X-nya. Kalau tadi pada ganjil kita cari titik mediannya itu sudah pasti di satu titik. Sedangkan pada data genap maka nilai mediannya itu berada antara dua titik. Nah, kalau di sini kalau kita lihat yang membagi dua data sama besar adalah 2012 dan 2013. Sehingga ini menjadi titik awalnya. Nilai 0 berada di tengah-tengah antara 2012 dan 2013. Sehingga di 2013 nilai tren atau nilai X-nya kita mulai dari 0,5. Sedangkan di 2012 kita mulai nilai X-nya atau nilai trennya dari min 0,5. Begitu seterusnya ke bawah, dari 0,5, kemudian 1,5, kemudian 2,5, 3,5, dan seterusnya. Kemudian ke atasnya, untuk nilai X yang tahun lebih kecil dari 2012, itu min 1,5, min 2,5, min 3,5, dan seterusnya. Perbedaannya hanya di sana. Kemudian langkah selanjutnya sama, ini dikuadratkan, min 3,5 dikuadratkan jadinya 12,25, min 2,5 dikuadratkan jadinya 6,25, dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai X-Y juga sama, nilai Y dikali dengan nilai X. Jadi 130 dikali dengan min 3,5 jadinya min 455.000. Kemudian 150.000 dikali min 2,5 jadinya min 375.000. Dan seterusnya. Kemudian kita totalkan nilai XY, kita totalkan juga nilai X kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi ke rumus untuk mendapatkan nilai A. Nilai A tadi sigma X dibagi N. Sigma X-nya tadi berapa? Sigma X-nya tadi kita dapatkan sigma Y, maaf. Sigma Y 101.543.000 dibagi dengan N. N-nya 8. Dapatlah 192.875. Kemudian untuk mendapatkan nilai B, maka sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya tadi kita dapatkan 879.500 dibagi sigma X kuadratnya 42. Dapatlah hasilnya 2940.48. Setelah itu baru kita masukkan kembali ke persamaan regresi linearnya. Y sama dengan A plus BX. Berarti Y sama dengan A-nya 192.875 ditambah dengan 20.940.48 dikali X. Ini persamaan umumnya. Kemudian berapa perkiraan jumlah peserta KB pada tahun 2017? Kita lihat jadinya Y sama dengan 192.875 ditambah 20.940.48 dikali 4,5. Kenapa 4,5? Karena tadi di sini terakhir 2016 adalah 3,5 nilai X-nya. Berarti tahun 2017 nilai X-nya 4,5. Maka kita peroleh hasil 287.107.16. Ini kita bulatkan menjadi 287.108. Nah, itu saja untuk materi analisis data time series. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.